anggrek ini ada satu sisi menariknya bahwa di setiap stage, setiap umur dia itu mempunyai nilai ekonomi. Visi utama kita di Perhimpunan Anggrek Indonesia Malang itu bagaimana menjadikan Malang sebagai sentra anggrek nasional. Kalau dilihat rusaknya anggrek di hutan itu lebih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti pembukaan hutan untuk kelapa sawit dibandingkan oleh orang-orang anggrek. Orang anggrek berapa sih mampunya ngambil dibandingkan dengan orang buka kebun kelapa sawit langsung di bumi hanguskan sekian ribu hektar untuk dijadikan perkebunan. Sudahlah, nggak usah bantu kita banyak-banyak, nggak apa-apa, tapi jangan ngerepoti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tanam Ternak Channel. Bersama saya Citra, pada episode Tanam Ternak yang lalu kita menampilkan beberapa aspek budidaya mengenai tanaman anggrek. Untuk di episode kali ini kita akan menampilkan info tentang organisasi yang menaungi para pebisnis atau petani anggrek. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Ketua PAI Cabang Malang. Kita akan temui Bapak Novianto. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Pada episode yang lalu di YouTube channel kita mengulas tentang segala sesuatu tentang aspek budidaya tanaman anggrek. Dan untuk episode kali ini kita akan mencoba untuk mengulas organisasi yang menaungi petani atau pebisnis tanaman anggrek itu. Mungkin di PAI, mungkin Bapak Pak Novianto bisa menjelaskan apa itu Pak visi misi dari PAI sendiri. Ya, sebenarnya PAI Perhimpunan Anggrek Indonesia ini organisasi yang sudah cukup lama eksis. Jadi kita berdiri itu tahun 1956. Jadi kala itu pertama berdiri di Bandung. Setelah itu baru membuka cabang di beberapa kota dan kabupaten yang lain termasuk di Malang. Dan di Malang itu sendiri sebenarnya jauh sebelum PAI terbentuk ada perkumpulan orang-orang pecinta anggrek itu sudah berorganisasi. Nah, sedangkan sekarang Perhimpunan Anggrek Indonesia sudah terdiri dari banyak cabang, khusus di Malang sendiri kita cukup aktif. Jadi kalau sebelum ada COVID-19 itu kita pertemuan anggota setiap 3 bulan sekali, rutin. Lalu sebelum pandemi ada pameran dan sebagainya. Jadi salah satu visi utama kita di Perhimpunan Anggrek Indonesia Malang itu bagaimana menjadikan Malang sebagai sentra anggrek nasional. Jadi kebetulan di Malang ini SDM penganggrek kita cukup lengkap. Kita punya breeder atau penyilang anggrek, kita punya petani anggrek yang membesarkan anggrek. Kita juga banyak anggota yang berasal dari akademisi pertanian, biologi, yang mereka juga bisa membantu kita bila kita memiliki masalah yang ingin kita dalami lebih spesifik secara keilmuan, mereka juga support. Dan yang tak lebih kalah penting adalah di Malang ini kenapa organisasi bisa aktif, karena banyaknya anggota yang usianya masih relatif muda, sangat dinamis, karena Malang juga usia produktif dan Malang sendiri adalah kota pendidikan, banyak mahasiswa dan teman-teman di Malang ini semua kebun menerima untuk magang, PKL, penelitian dan sebagainya, sehingga interaksi kita dengan generasi muda ini cukup aktif. Demikian pula dengan perguruan tinggi dan sekolah menengah pertanian yang ada. Sampai saat ini Pak, berapa jumlah anggota PAI Cabang Malang? Kalau keanggotaan PAI Malang sendiri sekitar 150-an orang anggota kami, dan kita mempunyai media komunikasi, ada di Facebook PAI Malang, ada di WhatsApp grup member PAI Malang. Jadi selain di pertemuan yang kita tatap muka setiap 3 bulan sekali, kita pun juga aktif berdiskusi di media-media itu tadi, di media sosial. Nah, selain anggota yang terdaftar di data kami, nah, para pecinta anggrek yang lain yang belum terdaftar itu sebenarnya di Malang juga cukup banyak.
dan kita juga bermaksud ingin merangkul mereka supaya bisa bergabung di Perhimpunan Anggrek Indonesia Malang. Untuk kriteria menjadi anggota apa Pak? Syarat Ya sebenarnya syaratnya tidak, iya tidak harus misalnya punya kebun 1 hektar atau 2 hektar, enggak. Jadi yang penting ada satu antusiasme dari orang tersebut terhadap dunia peranggekan. Jadi maka itu keanggotaan di PAI Malang ini cukup heterogen. Jadi ada yang murni memang pebisnis anggrek, 100% income-nya dari anggrek. Ada yang anggrek sebagai usaha sampingan. Jadi dia usaha pekerjaan sebagai guru atau dosen sampingan anggrek. Tapi ada juga para penggemar anggrek. Jadi yang di rumah hanya punya 5-10 pot anggrek atau anggrek nempel-nempel di halaman rumah bergabung dengan kita. Nah, dari tahun ke tahun kita lihat ada tren positif di mana orang-orang yang dulunya menjadikan anggrek sebagai hobi, nah, akhirnya beralih anggrek menjadi usaha, artinya menjadi sumber income baru buat mereka. Nah, ini terus kami dorong supaya anggrek ini tidak hanya memberi manfaat estetika, tetapi juga bisa memberikan manfaat finansial. Ya. Ini Pak, sampai sejauh ini ada enggak yang muda banget mahasiswa atau mungkin pelajar atau kriteria umur segitu tuh Pak yang ada yang levelnya di sekolah SMA pun ada, SMA, SMK. Itu untuk bisnis juga atau untuk mungkin bisnis. Jadi justru banyak reseller, kita sebutnya reseller itu. Jadi dia mungkin nggak punya kebun, tetapi dia sering datang ke kebun-kebun anggrek, terus beli sampai rumah ternyata ada ibu temannya atau siapa atau tamu datang, loh ini kok bagus lah, ini dijual berapa? Dia belinya 50.000, nah dijual 75. Ternyata anggrek bisa menguntungkan. Nah, akhirnya berlanjut. Seperti itu. Ya. Terus ke depan tuh Pak, program apa saja yang untuk mengembangkan memajukan budidaya anggrek yang program di PAI sendiri? Ya, program PAI sendiri kita punya ada namanya program prioritas. Jadi program prioritas ini adalah yang pertama adalah terus mengedepankan teman-teman yang sudah berusaha di anggrek ini untuk bisa tetap lebih maju. Salah satunya untuk bisa bagaimana mereka lebih maju adalah peningkatan kapasitas atau kompetensi mereka dalam peranggekan. Jadi kita sering mengundang, ya sekarang ada pandemi ya, kadang-kadang kita mengundang penganggrek dari Bandung, dari Jakarta untuk bisa sharing kepada kami di Malang. Kadang rekan-rekan kita penganggrek di Singapura, Thailand datang berkunjung ke sini, kita bisa berdiskusi. Jadi meningkatkan kapasitas existing farming yang ada sekarang. Terus langkah ke depan kita juga sedang merumuskan adanya badan usaha koperasi dari Perhimpunan Anggrek Malang. Tujuan dari koperasi karena Perhimpunan Anggrek Indonesia ini kan organisasi hobi sebenarnya. Jadi bukan basicnya hobi. Ya, basicnya hobi. Nah, kita ingin ada organisasi di bawah payung PAI yang memang diarahkan untuk mendorong komersialisasi. Salah satunya adalah ekspor. Nah, ekspor ini ternyata regulasinya kan cukup kompleks dan sebagainya. Sehingga kita beberapa minggu terakhir ini sedang brainstorming bagaimana kita bisa menginisiasi adanya koperasi anggrek, yang harapannya koperasi anggrek ini adalah sebagai media pemasaran anggrek dari teman-teman PAI Malang untuk jangkauan yang lebih luas. Salah satunya adalah pasar ekspor. Berarti salah satu harapan ke depan itu koperasi itu ya Pak ya? Koperasi. Tapi memang belum terbentuk itu Pak? Belum terbentuk saat ini, jadi sedang kita godok. Yeah. Itu yang dari aspek bisnisnya. Yang kedua adalah ada dari aspek pengembangan sumber daya manusia. Dalam hal ini termasuk selain peningkatan kapasitas dan kompetensi penganggrek yang ada sekarang, kita juga merangkul generasi muda untuk bergabung ke Perhimpunan Anggrek Indonesia. Salah satunya adalah kita teman-teman di anggrek ini banyak kita sebut safari. Ke SMA, SMK mengenalkan ini loh anggrek. Kalau kita punya pameran anggrek setahun sekali kan biasanya antara bulan Oktober dan November di Batu, tapi tahun ini kita tiadakan karena pandemi. Nah, itu biasanya kita ngundang sekolah untuk datang, terus kita berikan pelatihan di sana, diskusi anggrek, game anggrek. Anggrek itu segala umur masuk. Segala umur masuk, segala gender masuk, segala profesi masuk ya.
Dan boleh dikata anggrek ini tanaman yang value-nya, nilainya abadi. Jadi kalau ada tanaman tertentu ya tiba-tiba harganya tinggi, satu pot seharga rumah, terus akhirnya anjlok nggak laku. Nah, anggrek ada di level yang stabil, permintaannya stabil dan berkelanjutan. Berarti tidak mengikuti tren tanaman hias jenis lain yang tiba-tiba pada saat itu musim betul. Itu harganya meroket dan pada saat itu musimnya sudah trennya sudah hilang, dia tenggelam. Karena gini prinsipnya, kalau ada suatu tanaman ya yang perbanyakannya mudah, bisa dilakukan oleh banyak orang. Ya, terus umurnya cepat cepat untuk bisa dijual. Kan mesti logika kita pada satu titik dia pasti akan ada supply yang maksimal. Ketika suplainya sudah tinggi, permintaannya rendah ya dia akan hilang harganya, value-nya. Nah, anggrek ini berbeda. Kalau misalnya Mbak Citra lihat satu anggrek dendrobium, misalnya sekarang kita berada di Dedek Orchid, satu dendrobium dia berbunga. Itu mungkin silangan Mas Dedek 4 tahun yang lalu. Proses dari nyilang ngawin jadi buah 6 bulan sampai 7 bulan dia di dalam botol 1,5 tahun, nanti keluar 1,5 tahun lagi berbunga. Jadi proses apa yang kita lihat, nikmati anggrek kita hari ini mekar pertama nih dendrobium, itu adalah proses breeding selama 4 tahun. Jadi butuh proses dan anggrek ini ada satu sisi menariknya bahwa di setiap stage, setiap umur dia itu mempunyai nilai ekonomi. Mau dijual dalam bentuk botolan, mau dijual dalam bentuk seedling, tanaman remaja, tanaman remaja sampai dengan dewasa, dia ada value ekonominya. Jadi bisa dijual dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun ya, tinggal tergantung dari pelaku usaha, dia mau segmentasi yang mana yang ingin dia fokuskan. Kan kenaikan permintaan terhadap anggrek sendiri atau terutama jenis-jenis anggrek langka itu ya Pak ya. Terus kan biasanya itu ada beberapa yang diambil langsung dari hutan seperti itu Pak ya. Itu bagaimana Pak dampaknya terhadap lingkungannya, habitat anggrek kita yang ada di alam. Tidak pernah mendorong anggota kita untuk mengambil anggrek dari hutan. Jadi kita punya satu misi adalah konservasi. Jadi konservasi termasuk menyelamatkan anggrek. Salah satu contohnya bagaimana teman-teman, ada beberapa anggrek spesies langka misalnya, atau spesies yang spesifik lokasi yang endemik, misalnya Dendrobium lacantera atau yang lain. Kita buat shelvingnya, induknya, perbanyakannya, anakannya. Setelah anakannya jadi, oleh beberapa teman disumbangkan kembali ke LIPI, kebun raya, untuk dikembalikan ke hutan. Ditempelkan kembali ke hutan. Berarti itu diambil dulu untuk di atau tanaman induk yang sudah ada. Spesies yang sudah ada di teman-teman diperbanyak untuk dikembalikan lagi ke hutan. Dan kita juga mengedukasi. Ada beberapa teman yang masih saya akui misalnya dia ngambil anggrek dari hutan. Nah, biasanya kita datangi satu-satu, kita berikan satu edukasi, jangan lakukan itu. Karena ya anggrek di hutan itu ya biarkan dia hutan. Tetapi sebenarnya kalau dilihat rusaknya anggrek di hutan itu lebih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti pembukaan hutan untuk kelapa sawit dibandingkan oleh orang-orang anggrek. Orang anggrek berapa sih mampunya ngambil dibandingkan dengan orang buka kebun kelapa sawit langsung di bumi hanguskan sekian ribu hektar untuk dijadikan perkebunan. Nah, hal-hal semacam ini ada juga kita beberapa teman di Jawa Barat tuh. Jadi kalau ada kebun besar untuk buka lahan dibuat kelapa sawit atau untuk perusahaan yang lain, nah, anggreknya diambil dulu. Itu seperti itu ya, jadi Pak ya. Jadi kalau ada survei dulu, itu memang tempat habitat anggrek langka, misal itu jadi diambil dulu. Ya, karena prinsipnya sebenarnya seorang pecinta anggrek, namanya saja pecinta. Ya. Jadi kalau lihat apa yang dicintai itu tersiksa, apalagi mati, apalagi musnah, dia pasti sedih. Dan pasti akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana hal yang dicintainya tersebut tidak
mengalami kepunahan atau tidak mengalami kelangkaan. Itu siapa Pak yang berkewajiban untuk melindungi? Ada tuh badan atau lembaga khusus yang kalau misalnya suatu lahan mau dibuka untuk lahan kelapa sawit yang berhak untuk melakukan ya konservasi Ya saya nggak ngerti kalau institusi apa yang relevan dengan itu. Tapi kalau misalnya kita lihat di Kementerian Kehutanan itu kan ada Dirjen PHK, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Nah, harusnya ini. Nah, tapi justru kita salut dengan adanya kementerian misalnya Kehutanan yang berusaha menjaga supaya aset yang ada di dalam hutan itu tidak lari ke luar negeri atau plasma nutfah kita dimanfaatkan oleh pihak asing tanpa prosedur yang benar. Tapi justru di satu sisi karena aturan ini justru menghambat teman-teman penganggrek ini untuk bisa ekspor, karena kadang-kadang diperlakukan anggrek ini dari hutan atau dari budidaya nih. Jadi akhirnya prosedur ekspor Indonesia, anggrek dari Indonesia itu sulit sekali. Contoh misalnya, kalau saya ke Thailand, ke Singapura atau ke Malaysia, kemanapun kita pergi untuk pameran anggrek, itu kita biasa beli tanaman ya untuk kita bawa pulang. Di negara asalnya mereka melihat anggrek ini laku ya. Orang negara tersebut ini devisa nih, anggrek kita laku nih. Diambil oleh orang dari Indonesia dibawa pulang. Nanti sampai sini kita perbanyak lagi. Itu mindset yang ada di sana. Kalau anggrek tersebut keluar dari satu negara, dari negara mereka, ini mereka nilai sebagai ini adalah trading, perdagangan, dan ini devisa bagi negara. Beda lagi mindsetnya dengan pemerintah di Indonesia. Jadi suudonya besar. Kalau ada orang mau ekspor anggrek nih, misalnya Mas Dede misalnya beberapa kali mau, ini harus memenuhi perizinan ini, ada ini dan sebagainya, yang justru akhirnya tidak mungkin seorang datang ke sini beli anggrek ya, hand carry langsung dia pulang bawa anggrek tersebut. Harus ada CITES, harus ada SAT-LN, ada yang prosedurnya meskipun mereka bilang itu online, tetapi tidak selalu mulus prosesnya. Tidak bisa atau tidak mungkin selesai satu hari proses. Iya. Berarti itu apa salah satu cara pemerintah untuk melindungi ini ya Pak? Ya nawaitunya seperti itu. Ya nawaitunya seperti itu. Pak? Jadi gini, kalau saya bicara dengan pemerintah, ya jadi dengan pemerintah itu macam-macam ya. Kalau kita dengan pemerintah Kota Batu misalnya, mereka memfasilitasi kami dengan pameran, ya, dengan bisnis matchmaking kalau ada kegiatan tersebut. Tapi dalam konteks yang lebih makro, lebih besar, saya terus terang belum melihat ada upaya serius dari pemerintah untuk mendorong anggrek nasional ini go internasional. Ya, go internasional. Salah satunya apa? Banyak barrier atau hambatan ekspor anggrek kita yang munculnya dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. Beda lagi kalau kita mau ekspor ke Jepang, ternyata di-ban oleh pemerintah Jepang. Beda lagi. Tapi yang ngerem itu justru dari pemerintah kita. Sehingga saya sering kalau di setiap kali kesempatan sampaikan misalnya, pemerintah misalnya untuk mendorong ekspor anggrek nasional, sudahlah, nggak usah bantu kita banyak-banyak, nggak apa-apa. Tapi jangan ngerepoti kita. Ya, ngerepot itu dalam arti orang anggrek itu inginnya fokus di budidaya, produksinya dan pemasaran, tapi jangan repoti dengan banyaknya aturan dan regulasi yang kita harus comply. Karena compliance dari semua aturan itu kadang-kadang beberapa aturan itu overlapping satu dengan yang lain, tidak sinergis dan sebagainya, justru merepotkan kita. Iya, untuk pemerintah harapannya seperti itu ya. Ya, harapan kita, lihat betapa besar potensi anggrek di Indonesia, kita bisa memperbanyak, kita punya pasar, tolong difasilitasi. Ya, fasilitasi bisnis dengan mempermudah perizinan, terus dengan transparansi aturan dan lain sebagainya. Tugas mereka mengedukasi dan juga memfasilitasi. Yang sekarang hal semacam itu masih jauh dari yang kita harapkan. Semoga didengar oleh pemerintah ya, Pak, semoga. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sampai sekian dulu. Mungkin sahabat tanam ternak yang ingin tahu tentang anggrek, sekilas informasi tadi mungkin bisa memberikan memberikan gambaran tentang anggrek dan segala sesuatu di
dalamnya termasuk organisasi yang menaunginya seperti itu. Ya. Terima kasih atas waktu Sama-sama. Pak Novianto, terima kasih. Ya. Teman-teman tanam ternak, itu tadi kita telah melakukan obrolan dengan Ketua PAI Cabang Malang, Bapak Novianto. Dan untuk info lebih lanjut tentang PAI sendiri akan kami tuliskan di kolom deskripsi ya, kalian bisa lihat di situ. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan bagi yang belum subscribe, segera subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.